Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik, mbak-mbak, di tempat yang baik ini kita berkumpul insyaallah penuh keberkahan. Di tempat yang baik ini kita bertemu insyaallah orang yang ada di sebelah Anda, orang yang ada di depan Anda, orang yang ada di belakang Anda insyaallah adalah orang-orang yang baik. Insyaallah di sekitar Anda hari ini, di sini orang-orang yang ada di sekitar Anda adalah orang-orang yang saling menularkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita nggak pernah tahu ternyata di sebelah Anda itu ada seorang miliarder. Kita nggak pernah tahu di sebelah Anda itu ternyata ada orang yang sedang punya banyak hutang. Kita nggak pernah tahu orang di depan Anda ternyata adalah orang yang sedang punya masalah dengan keluarganya. Kita nggak pernah tahu orang yang ada di belakang Anda adalah orang yang pernah berbisnis tapi gagal, dan dia masih terus dalam tahap mencoba, dia masih terus dalam tahap berikhtiar. Maka doa kita panjatkan sebelum minta yang lain, pastikan kita minta ampun dulu kepada Allah. Karena kalau kita minta hal-hal yang lain sementara dosa kita belum diampuni oleh Allah, itu bisa jadi menjadi penyebab hajat-hajat kita yang lain tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, belum sugih sudah banyak maksiat. Oh, belum surga ya, belum kaya sudah banyak maksiat. Gimana kalau nanti dikasih kaya? Orang semakin kaya, itu akses untuk bermaksiat itu semakin mudah. Tapi orang yang belum kaya, kate maksiat larang-larang itu mikir. Soalnya angel. Kate maksiat sing aneh-aneh itu mikir. Soalnya duit gak ono. Nah, maka apapun kondisi hari ini Anda, yang pertama adalah harus disyukuri. Nah, tema yang sudah disampaikan oleh Akhi Damar, Mas Damar tadi, masih ingat apa? Penyebab rezeki beku. Gambarnya apa namanya? Orang Iceman. Snowman. Iceman ya. Iceman. Bukan X-Men ya, Iceman. Orang, gambar orang beku. Terus bajunya warna apa? Bentuknya bajunya apa? Biru kotak-kotak. Biru, terus coraknya kotak-kotak dibekukan. Ya, teman-teman, di antara ya ini pastikan tema hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas ingat, mas-mas, bapak-bapak, ibu pahami, terus berusaha diamalkan di rumah. Diamalkannya dengan cara semaksimal mungkin, bukan asal. Jadi jangan sampai pulang dari sini tidak ada sesuatu hal yang diperbaiki. Jangan sampai. Harapannya setelah hadir di sini ada minimal lah dari 101 sampai 100, meskipun yang diamalkan jadi amal itu cuma 1, nggak apa-apa. Tapi minimal ada, jangan sampai nggak ada sama sekali. Nah, beberapa hari yang lalu saya dapat kisah, dapat kabar dari teman
yang sedang ada agenda dakwah di luar negeri, di Korea Selatan. Seorang teman, sama-sama penggerak dakwah, sama-sama penggerak kemasjidan. Beliau seorang dokter, ya, seorang dokter yang belum pernah praktek, tapi gelarnya dokter, tapi nggak dipakai ijazahnya, malah dipakai alhamdulillah ngurusi masjid, dibuat untuk fokus ngurusi masjid dan berdakwah. Nah, beliau sedang ada safari dakwah ke Korea Selatan. Beliau berkabar bahwasannya di Korea Selatan itu hari ini bekunya itu sampai minus digit 2 digit, ya, sampai minus 2 digit. Nah, bisa bayangkan ya, semisal minus 1 itu dingin atau enggak, Pak? Dingin. Nah, kalau minusnya sampai 10 aja lah, 15, minus 15, kira-kira dinginnya kayak gimana? Dingin pokoknya. Nah, di Korea Selatan. Dan di sebuah masjid di Korea Selatan, beliau menceritakan bahwasannya ada tahu keran air ya. Kalau di Indonesia itu tulisannya kan habis dipakai keran tolong ditutup yang rapat, ya kan ya, itu di Indonesia. Dan memang seharusnya kan seperti itu kalau di Indonesia. Tapi ketika kondisi musim dingin di Korea Selatan, itu keran air di masjid itu ditulisi jangan ditutup, ya, jangan ditutup, ya, kerannya nggak boleh ditutup, nggak boleh ditutup rapat, harus tetap ada yang dialirkan. Karena memang ketika kondisi dingin, ya, zat-zat liquid itu rawan tidak bisa mengalir, rawan membeku. Keran itu, air itu kan termasuk liquid, zat cair lah, ya, zat cair. Nah, minyak, air dan lain-lain itu kalau dalam kondisi dingin terus tidak dialirkan, maka itu akan rawan membeku. Sama kayak keran tadi, kalau ujungnya ditutup semuanya, maka ujungnya ikut membeku. Kalau sudah beku, nggak bisa keluar semua malah. Nah, rezeki Pak Bu, konsepnya 11-12 kayak gitu. Oke, anggap aja air itu adalah rezeki. Kenapa kok membeku? Ya karena tidak mengalir. Terus kemudian itu contoh air, contoh keran, contoh kulkas Pak Bu. Kalau isinya ya tidak pernah dikeluarkan, terus isi kulkas penuh, kira-kira isi di dalam kulkas itu membusuk enggak? Membusuk kan? Supaya bisa diisi lagi, apakah dijedel-jedel ataukah harus isi yang lama dikeluarkan? Dikeluarkan, dialirkan. Ya, maka konsepnya pun juga sama tentang bab rezeki. Mulai nyambung ya. Nah, itu kulkas. Terus lemari. Ini suaranya terlalu menggema ya. Ada yang di belakang mengatur sound system enggak nih? Ada yang di belakang? Tidak ada. Ya, sambil kita berdoa di dalam hati, semoga segera ada yang menangani ini. Nah, itu kulkas sudah kita jadikan contoh. Terus apa lagi? Lemari sudah kita jadikan contoh. Selanjutnya kulkas sama keran, sekarang lemari. Lemari Pak Bu, baju Anda jenengan itu banyak. Semisal baju jenengan banyak. Nah, terus bajunya itu sampai memenuhi lemari. Kira-kira kalau ada mau baju baru masuk, bisa nggak? Nggak bisa, kesulitan. Kalaupun dimasukkan dipaksa, pasti lemarinya rusak. Mbuh iku pintuwe
miring lah atau gimana lah, sama Pak Bu, sama konsep rezeki untuk kita ya. Kalau dipaksakan manusia menerima rezeki yang seharusnya sudah tidak muat kapasitasnya, maka manusia itu rawan jadi rusak. Betapa banyak orang bingung ngentek-ngentek no duit, sampai-sampai dia itu melakukan sesuatu yang ya Allah mubadir banget gitu loh. Biaya mahal tapi mubadir. Contoh apa? Hanya untuk beli gelas, harganya 50 juta ya, hanya untuk beli gelas 50 juta Pak. Satu set gelas ya adalah, nggak perlu saya sebutkan orang, satu set gelas isinya 6 kalau nggak salah, dengan teko itu harganya sampai 100 juta. Hanya untuk 100 juta Bu ya, bukan 1 juta, 100 juta. Ibu-ibu 100 jangankan 100 juta, 1 juta beli teko aja mikir-mikir. Ini ada orang yang seperti itu. Nah, ada orang yang saking banyaknya harta, dia itu bingung mau ngapain. Nah, itulah Pak Bu, kalau ketika seseorang ya, dia dikaruniakan, dia memiliki rezeki tanpa memiliki kesiapan, wes talah, jadinya pasti malah banyak mudaratnya. Dibuat dugem, dibuat narkoba, dibuat macam-macam lah. Maka ini yang perlu kita renungkan bersama, bahwasanya kondisi apapun hari ini Anda, terutama yang hari ini sedang bersusah-susah ya, yakinlah kepada Allah, kondisi ini saat ini adalah yang terbaik diberikan oleh Allah. Karena kondisi hari ini Anda belum tentu siap menerima uang yang bukan uang saja ya, rezeki lah. Anda belum siap menerima harta yang lebih besar. Wong duit JTV ae wis suka ngelawan suaminya kok. Ya, harta masih sedikit Pak Bu, alam kayak piro 5 juta, 15 juta. Sisa muna wis sudah berani melawan suaminya. Terus gimana mau diberikan harta yang lebih besar? Oh, malah tambah superior, malah sombong ya ketulungan. Malah ngelama sampai suami ini nanti. Sebaliknya, suaminya diberi harta 10 juta, 5 juta ya sudah suka ya meninggalkan rumah, sudah suka menganiaya istrinya ya, sudah suka sing elek-elek lah. Gimana kalau diberikan harta yang lebih besar lagi? Iso-iso jajan jopo terusan. Paham ya maksudnya jajan ya? Nah, jajan dalam artian yang itulah maksud saya. Ibu paham kan? Jajan yang saya maksudkan jajan di luar. Ya, tuku sego pecel. Enggak ya, yang itu ya, yang lain, yang itu ya maksudnya. Bukan yang itu, maksudnya yang itulah. Nah, rezeki, konsep rezeki ketika tidak dialirkan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Masih hidup? Masih. 1 jam ke depan masih ada rencana hidup? Ya. Jadi saya minta tolong dijaga matanya ya. Semoga tidak tertidur. Nah, matanya dibuka, mulutnya dibungkam. Telinganya dipasang lebar-lebar. Gitu ya. Alhamdulillah masih hidup. Ya, itu konsep rezeki. Bapak-bapak, ibu-ibu, konsep rezeki itu mengalir. Lemari yang ketika isinya penuh, kalau kita ingin memberi memasukkan baju yang baru, otomatis baju yang lama dikeluarkan. Kalau ditahan, otomatis lemarinya rusak. Lemari itu ibarat adalah manusia. Terus kemudian tadi contoh orang yang rusak gara-gara harta, lewat wasilah harta kan. Terus kemudian rumah Pak Bu, Anda tahu rumah kalau mau direnovasi ya, catnya itu apakah langsung ditempel atau cat yang lama dikelupas? Dikelupas kan ya. Untuk diberikan cat yang baru, cat lama juga harus dikelupas. Maka sama konsepnya, hampir sama dengan rezeki dan manusia. Rumah itu manusia, cat adalah rezekinya. Jadi harus dialirkan. Bisnis
kalau tidak ada barang keluar, maka terus-terusan bisnis sebuah perusahaan atau sebuah bisnis, jika terus-terusan nggak ada barang yang keluar terjual, maka lama-kelamaan bisnis itu akan pailit, akan bangkrut, karena tidak ada cash flow, tidak ada barang yang terjual, stoknya tertahan di situ, tidak ada pengaliran, barangnya jamur. Contoh pabrik ini aja lah, sederhananya pabrik kertas. Pabrik kertas Pak Bu, itu resah kalau di dalam hitungan sekian bulan kertasnya nggak segera laku, itu resah. Kenapa? Karena kalau tidak berhasil terjual, rawan akan rusak kertasnya, rugi secara otomatis. Ya, ruginya double-double. Rugi karena barangnya tidak terjual, dan kalau mau memutar bisnis lagi harus pula atau harus mengadakan harus memproduksi kertas baru lagi. Jadi ruginya double-double. Sama kayak orang penjual pecel atau penjual rawon. Nah, contoh lebih sederhana nih. Orang penjual rawon Bu, kalau hari itu tidak ada rawon yang keluar dikonsumsi orang, maka otomatis rawon itu bertahan sampai berapa hari? Biasanya maksimal 2 hari. Nah, kalau tidak terjual sama sekali berarti tidak ada barangnya keluar. Kalau tidak ada barang yang keluar, rawon otomatis basi. Kalau basi otomatis rugi. Ya, maka sama konsepnya seperti rezeki. Maka rezeki itu konsepnya harus dialirkan. Jangan-jangan Pak Bu, hari ini rezeki kita, naudzubillah mindzalik, jangan kita lah, orang lain saja, ya. Jangan-jangan rezeki itu membeku bukan karena nggak ada rezekinya, tapi karena tidak dialirkan. Darah kalau tidak mengalir, manusia mati. Ya. Rezeki kalau tidak mengalir, maka juga membeku. Ya, berhenti, stagnan. Air kalau tidak dialirkan akan keruh. Cobalah Anda masukkan air di dalam gelas, terus gelas itu dibiarkan. Biarkan saja lah, gak usah diapa-apa no. Kira-kira airnya budak atau enggak? Budak Pak, keruh otomatis airnya. Sama kayak bab rezeki. Maka di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan, yang memerintahkan agar manusia senantiasa, agar manusia, seorang muslim, seorang mukmin istiqomah berinfak, itu ayatnya enggak hanya 1-2 Bu, tapi bawahnya. Bahkan Anda buka surah kedua di dalam Al-Quran setelah Al-Fatihah, ayat 1-5 itu sudah Anda dapati bab tentang berinfak. Bayangin Bu. Jadi nggak main-main. Jangan-jangan kondisi rezeki sulit yang dialami adalah bukan karena nggak ada rezekinya, tapi karena tidak dialirkan. Nah, itu tentang bab tidak dialirkan. Maka kita ibaratkan lagi, rezeki itu ibarat hujan. Hujan kalau jatuh Pak Bu, hujan deras kan jatuh, kita tadai pakai gelas misal, kira-kira dapatnya air semana? Segelas kan? Ya, saya minum dulu kalau itu. Nah, kalau air hujan daya tampung kita cuma segelas, maka otomatis dapatnya segelas. Nggak mungkin kita hujan turun nadainya pakai gelas tapi berharap dapatnya 1 kontainer. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin Pak. Maka selanjutnya ikhtiar rezeki, untuk bisa menampung rezeki yang besar, maka perbesar kapasitas gelas. Kalau diri kita, maka perbesar kapasitas diri kita. Ingat, keberuntungan adalah kombinasi dari
kesiapan dan keadaan. Ya, kesiapan itu maksudnya ya apapun, ilmu lah, tempat lah, dan lain-lain. Contoh, kalau ada bayi nemu emas ya 1 batang, gak usah kakek 100 gram ya, emas 100 gram itu sekarang sudah berapa ya? Banyak itu, ratusan juta itu ya. Ya, emas 100 gram yang nemu adalah anak bayi usia 5 tahun, balita ya, belum sampai 5 tahun. Otomatis emasnya itu diapain? Bisa-bisa dilempar, dimainin, dicuekin. Nah, karena dia nggak punya ilmu tentang emas, nggak tahu tentang emas. Suku pedalaman Afrika, oh itu kan tadi anak-anak contohnya. Oke, kita pakai contoh suku pedalaman Afrika. Orang dewasa kan, orang dewasa. Dia nggak tahu tentang emas, nemu emas, isok-isok digaya nyawat, gaya berburu kelinci, Pak. Bisa-bisa emasnya dibuat seperti itu. Ya, karena kenapa? Kok demikian? Karena dia tidak memiliki ilmu tentang emas. Sama Pak Bu, kondisinya dengan kita manusia hari ini di sini. Bagi orang yang punya ilmu tentang air segelas ini bisa jadi harganya 25.000 satu gelas, 38.000 satu gelas bagi orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan. Delok air gini doang, ini uang 50.000 bisa. Tapi bagi orang yang tidak berilmu, air 1 gelas ini bingung kok, diapain ini jadi duit piro ini? Kalah bisa cocok digadis malah. Paham ya Bu ya? Anda pernah datang ke restoran? Ya, Anda datang ke restoran, ada menu minuman kan, botolan kecil sama kayak di warung-warung, sama-sama air, bungkusnya podo. Tapi kenapa harga di restoran dengan harga di warung kaki lima harganya berbeda, jauh lebih mahal yang di restoran? Kenapa? Tempatnya, dan karena orang yang menyeting itu Allah karuniakan kesiapan ilmu. Dia memiliki ilmu bagaimana caranya air ini harganya bisa jadi mahal. Dulu orang yang menjual air ya, salah satu brand terkenal di dunia hari ini, air mineral, itu dulu ketika mau jual air di Paido, tahu di Paido? Dihujat orang-orang. Ini ada di bumi ini banyak air, Anda jualan air. Nah, bagi orang yang pesimis dan gak tahu ilmunya. Tapi bagi orang yang punya ilmunya, ini uang ini. Bahkan hari ini, bukankah harganya di banyak tempat, bukan beberapa tempat, di banyak tempat harga air lebih mahal daripada harga bensin, ya kan? Nah, silakan Anda datang ke bioskop, air segini harganya 16.000 Pak Bu, ya 200 mili kalau nggak 150 mili, harganya 16.000. Ya, karena itu orang punya ilmu, maka perbesarlah kapasitas diri. Keilmuan Anda terhadap apapun yang ada di muka bumi ini, nah, maka ditingkatkan sehingga kapasitas dirinya naik. Nah, itu tadi masih pemanasan Pak Bu, supaya kita bisa berpikir lebih jernih ya. Jadi rezeki itu harus dialirkan, tidak boleh terhambat. Maka rajin-rajinlah sedekah, rajin-rajinlah infak, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Jangan nunggu kaya untuk sedekah ya, tapi sedekahlah sampai kaya, dan sedekahnya ditambah kalau sudah